Oke, selamat sore Pak Agus. Saya Ferencia Buyung dari 11 Akuntansi 2. Pada hari ini saya akan mempraktekkan uji kompetensi 1, ya, di mana yang dilakukan yaitu memasukkan data perusahaan, menginput daftar akun dari Microsoft Excel dan mengeditnya, mengedit linked account, mengedit text code, memasukkan neraca saldo, sampai memasukkan daftar customer, daftar saldo piutang, dan juga daftar saldo utang. Nah, jadi langsung saja di sini kita pilih create, kita pilih next, kita masukkan data perusahaan baru sesuai dengan soal yang telah Bapak kirimkan di Google Classroom. Ini karena tidak serial number, langsung saja kita ke company name atau nama perusahaannya. Langsung ke alamat, jalan Soekarno, nomor 47 Bandung. Oke. Nah, untuk nomor teleponnya itu kita sesuaikan. Fax numbernya juga sama. Nah, di sini emailnya juga kita masukkan, sesuaikan juga. Emailnya di sini cantik@gmail.com. cantik@gmail.com. Oke, kalau sudah langsung kita pilih next. Di sini current financial year-nya itu tahun 2018. Last month of financial year-nya itu Desember. Convention month-nya juga Desember. Nah, di sini number of accounting period-nya itu 12, itu tandanya 12 bulan. Kalau sudah kita pilih next. Oke, ini sudah benar. Your financial year is January 1 2018 to December 31 2018. Oke, kalau sudah kita pilih next. Ini kita pilih yang opsi kedua. Kita pilih next. Nah, ini kita pilih tempat penyimpanan yang aman untuk menyimpan NIOP kita nanti. Itu saya pilih di folder saya sendiri saja, di Ferentia ini. Saya ada folder sendiri. Nah, kita nanti simpan di sini. Di sini kita save. Kalau sudah save, nah ini sudah otomatis terganti, kita langsung next. Ini kita pilih command center. Nah, langsung kita sudah masuk ke modul-modulnya. Nah, sekarang kita tinggal mengimport daftar akun. Di sini ini Feren sudah menyimpan daftar akun ini dalam bentuk text delimited dan juga dalam bentuk Excel workbook. Nah, jadi di sini langsung saja kita ini ya sudah disimpan, jadi langsung saja save. Nah, sudah langsung sekarang kita import. Kita pilih import data, kita pilih account, kita pilih account formation, ini tab delimited, kita pilih update existing record, pilih continue. Langsung di sini kita pilih ini, kita pilih open. Nah, di sini kita pilih match all, kita pilih import. Nah, di sini kita pilih oke. Nah, kalau sudah, nah ini kita cek di sini. Nah, ini sudah
sudah semua, sudah masuk semua. Nah, yang kurang ada fat in dan fat out untuk men-setting text code. Nah, jadi langsung saja kita setting dulu text code-nya. Nah, ini kita taruh untuk fat in-nya itu kita taruh di bawah prepaid range, itu jadi berarti 11800 ya. Jadi langsung saja kita create akun fat in. Nah, untuk akun fat in ini kan termasuk di kelompok 1 ya. Jadi kita pilih other current asset. Nah, oke. Nah, langsung kita pilih 1800. Kita ketikkan namanya fat in. Kalau sudah, kita pilih oke. Nah, sudah, di sini sudah ada fat in. Nah, selanjutnya kita akan tulis fat out. Fat out itu ada di kelompok 2. Berarti langsung di sini kita taruh di bawah accrued expense aja. Jadi langsung saja kita pilih new lagi. Karena tadi 21200, berarti ini kita kodenya 21300. Oh, ini sudah ini ya. Berarti langsung saja kita isi. Oh, sebentar. Kenapa ini masih 1, jadi kita ubah dulu ya. Tadi salah. Jadi kita ubah dulu di other current liability berarti. Nah, langsung di sini kita pilih 21300. Oke, langsung kita pilih oke. Nah, ini kita enter dulu ya, salah. Kita enter, masukkan nama akunnya, fat out. Sudah kita pilih oke. Nah, sudah ada di sini. Nah, selanjutnya untuk ini kita pilih dulu akun-akun yang kira-kira yang enggak terpakai, itu kita hapus dulu aja. Kita hapus, kita pilih list. Kita pilih edit ya, edit, delete account. Terus juga ini investment account, itu juga kita edit, kita juga delete. Kita edit dulu. Nah, masuk sini kita delete. Nah, kalau sudah, di sini untuk other current asset, oke ya, sudah semua ya. Nah, langsung kita pilih close. Oke, kita pilih close. Nah, kalau sudah, kita tinggal akan men-setting linked account. Linked account itu ada di setup, di linked account. Nah, yang ada 4 akun di dalam linked account ini, yaitu ada account banking account berkaitan dengan bank, sales penjualan. Nah, jadi kita masuk dari awal ya. Jadi di account and banking account langsung kita masuk. Oke, nah di sini ini tidak perlu ada diubah karena equity ini, jadi ini kita cancel ya. Kita baca di sini equity account for historical balancing. Nah, ini sudah sama. Ini juga sudah sama for electronic payment. Ini juga electronic clearing account, sama-sama elektronik. Nah, di sini bank account for undeposited fund. Ini harus kita ubah ke cash in bank. Nah, ini kan belum ada. Nah, berarti kita langsung pilih di sini. Karena belum ada tadi, berarti untuk di akun cash in banknya itu kita harus ubah dulu ke bank. Nah, jadi ini kita pilih dulu di sini. Di list kita pilih account di sini. Nah, di cash in bank ini harusnya diganti sebagai tipenya, itu harus diganti sebagai bank. Langsung kita edit. Nah, ini kita ganti bank. Oke. Kalau sudah bank, berarti kita pilih oke. Selesai. Close. Dan ketika kita buka ini, nah sudah ada cash in bank. Kita pilih cash in bank, lalu kita use account. Kalau sudah ini kita yes, lalu kita pilih oke. Nah, lanjut ke bagian linked account yang kedua, yaitu ada penjualan. So, kita masuk di sini. Nah, ini yang pertama kan ini berkaitan dengan piutang, asset account for tracking receivable. Nah, berarti kita menggunakan akun yang berkaitan juga dengan piutang, yaitu account receivable. Langsung kita pilih use account. Dan untuk bank account for customer receipt, itu kita juga kita pakai cash in bank. Nah, untuk opsi yang di bawah ini, karena berhubung ini adalah perusahaan jasa bukan perusahaan dagang, jadi kita tidak perlu memilih opsi-opsi yang di bawah ini. Oke, jadi kita pilih oke. Nah, lanjut kita ke bagian linked account yang ketiga. Nah, langsung kita masuk ke purchase account. Tadi sudah account and banking account, sales account, dan saat waktunya kita masuk ke purchase account. Purchase account-nya adalah pembelian. Nah, di sini
kebalikannya, tadi ini berkaitan dengan piutang, nah sekarang ini berkaitan dengan utang. Jadi liability account for tracking payable. Nah di sini juga kita harus menggunakan akun yang berkaitan dengan utang. Nah di sini langsung saja kita pilih account payable. Dan untuk bank account for paying bills, untuk pembayaran utang itu kita pakai cash in bank, pembayaran pada pembayaran kas di bank gitu ya. Jadi kita pakai use account. Nah berhubung tadi juga perusahaan jasa, jadi kita juga nggak perlu pilih opsinya, jadi kita pilih saja oke. Kalau sudah kita masuk ke bagian linked account yang terakhir, yaitu ada payroll account, yaitu yang berkaitan dengan gaji. Nah di sini ada bank account for cash payment, pembayaran secara tunai, itu kita pilih cash in bank. Oke, kita pilih cash in bank. Untuk pembayaran cek secara cek, itu juga kita pilih cash in bank. Nah di sini kita pilih account. Nah di sini ini ada electronic bank account for electronic payment, itu sudah sama accountnya, electronic clearing account, jadi tidak perlu diubah. Default employer expense account, itu ini kita pilih, ini berkaitan dengan gaji ya. Nah jadi kita pilih wages and salaries. Nah yang berkaitan, jadi tiap kali kira-kira yang berkaitan dengan akun ini, akun yang kita pakai juga harus berkaitan dengan ini. Nah, jadi kita pilih wages. Jadi itulah mengapa Feren memilih wages and salary expense. Saja kalau ini juga sudah sama, langsung kita pilih oke. Nah, kalau sudah saatnya kita mulai men-setting tax code. Tax code itu di list, kita pilih di list. Nah, di sini yang kita perlukan hanya NT dan juga GST. Nah jadi yang lain ini bisa kita langsung delete. Nah sekarang kita akan edit dulu yang GST. Nah GST ini kita ubah jadi PPN. Kita ubah jadi PPN. Deskripsinya oke kan saja. Ini langsung kita pilih pajak pertambahan nilai. Oke, di sini langsung linked account for tax collected. Jadi yang untuk yang pengumpulan itu kita pakai fade out. Jadi itu kayak ada semacam hubungan dengan fade out. Jadi kalau kita ada pengumpulan data, maka akan juga terjadi secara tidak langsung ada juga pengeluaran. Jadi langsung kita pilih use account. Linked account for tax paid, yaitu pengeluaran, berarti kita balas saja langsung ke VAT in use account. Kalau sudah kita pilih oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke NT. NT ini juga kita edit. Jadi tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Ini juga sama. Out use account. Ini juga VAT in, kita pilih use account. Oke. Nah sudah, kalau sudah yang kira-kira ini kita hapus saja langsung ya. Kita hapus. Nah, kita hapus delete text code. Jadi yang kita sisakan itu cukup yang tidak kena pajak dan juga PPN tadi ya. Delete text code. Nah ini dilewat. Ini PRI. Nah jadi yang tersisa cuma dua ini ya, yaitu tidak kena pajak dan juga pajak pertambahan nilai. Sudah, kita pilih close. Sekarang kita mulai menginput neraca saldo yang ada di soal di GCR, itu neraca saldo per 30 November 2018. Nah karena ini berkaitan dengan perusahaan jasa, jadi kita bisa menggunakan metode balances di account opening balances karena ini jasa ya. Nah kalau misalnya berkaitan sudah perusahaan dagang, maka yang digunakan yaitu record journal entry. Nah jadi langsung saja kita gunakan metode account of opening balance. Nah di sini kita mulai masukkan, di situ mulai dari cash in bank, kita mulai masukkan nominalnya di situ. Untuk cash in bank itu 50.800.000.
Terus untuk di sini ada petty cash. Di petty cash masukkan saja ya, kita cocokkan dulu. Petty cash itu 3.700, 3.700.000. Petty cash ada di account receivable itu sebesar 5.800, 5.800. Oke, di allowance for the full debt, allowance for the full debt-nya kita pilih. Nah, itu kan karena berhubung posisinya di kredit, berarti itu jadi kita kasih min 800.000. Oke, supplies 8.800.000. Prepaid insurance 7.500.000. Prepaid rent 24 juta. Part in tidak ada, langsung ke equipment cost. Itu 12 juta. Oke. Ini untuk akum depreciation equipment itu, nah dia di kredit lagi, berarti kita pakai min lagi, min 6.500.000. Oke, trade creditor dengan payroll accrual tidak ada, langsung ke akun payable. Akun payable-nya langsung saja kita ketikkan. Akun payable di sini di kredit juga posisinya itu 5 juta, min 5 juta. Oke. Untuk accrued expense-nya itu juga di kredit posisinya 8.200.000. Part out-nya tidak ada. Langsung ke Bank Permata Loan. Bank Permata Loan itu 10 juta di kredit juga. Oke. Jadi Bank Permata Loan di Indah Capital, berarti yang selebihnya itu kosong. Indah Capital itu juga di kredit 50 juta, min 50 juta. Jadi Indah Drawing itu 12.500.000. Income summary tidak ada, langsung ke fees income. Di fees income-nya di kredit lagi 102.500.000. Nah, di sini dia urutannya advertising expense ya, advertising expense
4.400.000 di debit. Itu di waktu telepon expense ini di water electric of telepon expense 12.900.000. Office supplies expense itu di 4.950.000 di debit ya. Untuk depreciation expense 1.500.000. Depreciation 6.500.000. Insurance expense 3.500.000. Selanjutnya rent expense 4.500.000. Wages and salaries expense 20.100.000. Other operating expense 950.000. Untuk interest revenue itu dikredit sebesar 3.800.000, berarti min 3.800.000. Nah, di sini interest expense-nya itu di debit 1.800.000. Di sini bank service charge itu 600.000. Oh, ini belum balance ya, jadi kita cek dulu. Oh iya, ini karena ini saya salah minnya. Ini kan mestinya tuh yang kontra dari akun normal itu baru diminkan. Nah, jadi ini saya patokan dengan kredit. Jadi untuk account payable ini sudah memang di liability-nya itu sudah kredit, jadi kita nggak perlu minkan. Untuk accrued expense juga itu tidak perlu ya, tidak perlu. Untuk nah, masuk di equity. Di equity itu juga sudah termasuk di kredit. Nah, ini jadi makanya di indah capital ini juga tidak usah diminkan. Nah, yang di indah drawing itu baru diminkan karena itu tadi dia kontra dengan akun normalnya, posisi akun normalnya. Nah, jadi ini kita tambahkan kredit, tambahkan min ya. Sini kita ketik ulang saja. Min 12.500.000. Nah, lanjut kita perbaikannya. Nah, ini juga nggak perlu ya, ini sebenarnya nggak perlu
pakai min karena dia bukan akun kontra. Ini juga untuk Indah Drawing ini sudah, ini karena ini kontra makanya udah baru diminkan. Fish Income juga nggak seharusnya karena dia bukan akun kontra. Untuk interest revenue juga ini juga mesti nggak pakai min. Nah ini makanya, nah ini balance-nya udah 0, berarti itu udah balance. Nah kalau udah balance kita klik OK. Nah selanjutnya kita akan memasukkan daftar customer, saldo piutang dan saldo utang dan supplier. Nah langsung saja kita buat kartu customer, piutang, supplier dan juga utangnya. Ini kita buka di card file, kita pilih card list. Nah ini kita pilih untuk customer, ini ada pilihannya customer, supplier, employee dan personal. Nah untuk ini kita masukkan dulu data yang customer, kita pilih new. Nah langsung kita masukkan namanya. Nah ini kita harus company ya, nggak boleh individu. Nah masuk namanya, masuk Nyonya Ria yang pertama ya, masuk Nyonya Ria. Oh di sini Nyonya Ria ya, berarti ini bukan company dong, ini individual. Nah di sini ada last name first name, langsung saja kita masukkan di sini Nyonya Ria. Nah di sini ya. Ria sini langsung untuk card ID-nya itu kita masukkan. Untuk card ID kita masukkan kode ini, kode yang di soal, Nyonya Ria C001. Nah untuk addressnya itu di Jalan Yani 40 Bandung. Oh ini Bandung nanti masuk ke city aja ya. Kotanya kota Bandung, nanti sudah masuk sini Bandung. State-nya, untuk state-nya itu kita, kalau Bandung berarti Jawa Barat. Nah untuk kode posnya di soal itu nggak ada ya kode posnya, jadi langsung saja country Indonesia. Indonesia. Oke. Sini langsung kita masukkan nomor telepon dari si Nyonya Ria ini. Kita masukkan, hanya ada satu nomor ya. 022 ya. 022 428945 428945 2845 ini di spasi ya. Oke. Kalau sudah kita pilih oke. Nah, lanjut kita pilih new lagi. Kita masukkan yang selanjutnya. Nah, di new ini ada Nyonya Rinda. Nyonya Rinda berarti sudah sama, individual. Last name-nya kita tuliskan Nyonya Rinda. Oke. Nah, untuk card ID-nya kita masukkan kodenya sama seperti Nyonya Ria tadi.
C002, alamatnya Jalan Palasari B14 ya, Jalan Palasari B14. Nah ini city-nya Bandung ya, Bandung. Nah kalau Bandung tadi sama, berarti state-nya itu provinsinya Jawa Barat. Ada kode pos, langsung saja di country-nya Indonesia. Nah masukkan nomor teleponnya. Di sini nomor teleponnya juga hanya ada satu, 022 788 905 788 905. Nah kalau sudah, kita pilih oke. Nah untuk customer yang terakhir itu kita pilih new lagi. Nah di terakhir ini SMK Pasundan. Berarti kalau SMK Pasundan ini bukan individual lagi, menjadi company atau organisasi. Nah langsung saja kita masukkan namanya SMK Pasundan. Oke. Nah ini card ID-nya juga sama, masukkan kodenya C003. Nah di sini masukkan alamatnya Jalan Pahlawan 2A, kotanya kota Bandung ya, Bandung. Nah kalau Bandung provinsi Jawa Barat. Oke, di sini nggak ada kode pos juga, jadi langsung saja masukkan nomor country-nya, jangan lupa Indonesia. Oke. Nomor teleponnya juga hanya ada satu, disesuaikan 228 908. Oke, kalau sudah pilih. Nah selanjutnya kita akan menginput supplier ya, masuk supplier, pilih new. Nah, di sini masuk namanya, yang pertama itu supplier. Nah ini di supplier ini menurut soal itu ada PT Paragon, PT Martina, dan PT Mitra Jaya. Berarti ini semuanya company ya, atau organisasi atau perusahaan. Nah di sini langsung saja kita masukkan namanya PT Paragon. Oke, sini enter. Nah ini kodenya kita masukkan sesuai dengan kode yang ada di soal. Nah di sini kodenya S001. Nah ini addressnya, alamatnya itu di Tangerang. Oh di sini dia nggak ada alamat ya, sebentar. Karena kalau nggak ada alamat, jadi kita tuliskan saja lah ya, Tangerang. Huruf kapital kalau nama kota. Nah ini juga Tangerang, state-nya provinsi Banten ya itu biasanya. Nah postcode-nya tidak ada, country Indonesia tentunya, Indonesia. Nah nomor teleponnya itu kita sesuaikan lagi, 022 428 945. Sudah kita pilih oke, kita pilih new lagi. Namanya PT Martina. Untuk card ID-nya sama, masukkan kodenya juga.
itu ada S002. Nah, ini untuk addressnya. Nah, ini juga alamatnya juga tidak spesifik. Jadi di ketiga company ini ada PT Paragon, PT Martina dan PT Mitra Jaya itu Tangerang, Jakarta dengan Bandung. Jadi hanya menyebutkan kota. Jadi kita tulis ulang saja di addressnya itu Bandung. Nah, kalau Bandung, city-nya juga sama, Bandung, kota Bandung. State-nya Jawa Barat. Nah, country-nya itu Indonesia. Nomor teleponnya juga disesuaikan. Kalau sudah kita pilih OK, dan PT yang terakhir itu ada PT Mitra Jaya. Nah, langsung saja kita masukkan PT Mitra Jaya. Di sini ini kita masukkan, kalau tadi SS001, S002 berarti ini S003. Oke, ini alamatnya. Nah, ini di Jakarta. Ini sekali lagi tidak ada alamat yang spesifik, jadi kita tulis ulang saja kotanya. Jakarta, provinsi DKI Jakarta. Tidak ada kode pos juga, jadi langsung ke country itu Indonesia. Nah, teleponnya juga disesuaikan. Kan 228 908. Kalau sudah kita pilih OK. Nah, ini supplier sudah. Nah, kalau sudah customer dan supplier sudah, nah kita close. Nah, saatnya kita akan membuat atau menginput daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Nah, langsung saja untuk memasukkan daftar saldo piutang itu kita masuk di setup, kita pilih balances. Nah, untuk piutang itu customer balances, dan nanti untuk saldo utang itu kita masuk ke supplier balances. Nah, sekarang kita masukkan yang piutang dulu, masuk customer balances. Nah, untuk Nyonya Ria masukkan Excel. Di Excel ini. Nah, oke, langsung saja di sini untuk termsnya itu karena kan ini piutang, jadi kan kalau COD itu untuk pembayaran secara tunai. Nah, jadi kita pilih N/30 sesuai dengan transaksinya nanti. Itu kita pilih ini ya. Ini untuk payment is due-nya itu kita pilih. Nah, di sini untuk karena ini piutang, berarti dia itu ada pakai N/30 sesuai dengan transaksinya nanti. Kalau COD ini kan ini untuk pembayaran secara tunai. Nah, jadi di sini balance of due days-nya itu per 30. Jadi kita oke. Jadi ini jadi N/30. Nah, di invoice ini kita isikan nomor fakturnya. Untuk Nyonya Ria itu nomor fakturnya F 11/12. Per 12. Oh, bentar. Salah. Per 12. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk ininya kita samakan tanggalnya 25 November 2018. Nah, ininya itu saldo, untuk memonya itu saldo awal piutang. Sini untuk total including taxnya kita masukkan nominalnya 2 juta. Nah, di sini untuk tax code-nya itu kita pilih tidak kena pajak. Kalau sudah selesai kita pilih record. Oke. Nah,
Sekarang selanjutnya kita akan pilih yang selanjutnya yang masuk ke dalam daftar saldo piutang itu ada Nyonya Rinda. Jadi kita masuk Nyonya Rinda, pilih Nyonya Rinda, use customer, kita mau add sale, sama kayak tadi, termsnya itu N/30, dengan payment due-nya itu kita ambil in a given of days. Nah ini kita masukkan per 30, pilih oke. Invoice-nya kita masukkan nomor fakturnya F min 11/25. Nah di sini kita sesuaikan tanggalnya itu 29 November, memonya sama, saldo awal piutang. Nah di sini untuk total including tax-nya kita masukkan 3.800.000. Tax code-nya kita pilih tidak kena pajak. Sudah record. Nah di sini ada congratulation, maksudnya adalah pengisian daftar piutang kita dengan neraca saldo itu balance. Jadi makanya dia bilang congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your linked receivable account. Jadi ini kita oke saja. Oke, nah sudah di record. Nah untuk SMK Pasundan ini tidak masuk ke dalam daftar piutang. Jadi kita langsung bisa masuk ke daftar utang. Nah di sini kita masuk ke daftar utang. Balances, supplier balances. Nah yang terlibat di daftar saldo utang ini ada PT Paragon dan PT Martina. Nah untuk urutannya kita ikutin saja yang di soal. Itu yang pertama ada PT Paragon, masukkan actual case. Nah di sini itu, nah ini termsnya. Untuk terms, nah untuk termsnya itu juga kita sama, kita pilih in a given of days per 30 juga. Nah ininya kita per 30, begitu pilih oke. Nah ada jadi net per 30 atau n per 30. Nah di sini untuk PO ini, nah ini kita isikan nomor faktur. Harusnya ada sedikit perbedaannya, bisa dilihat. Nah di fakturnya sebentar kita buka dulu. Nah untuk PT Paragon nomor fakturnya itu C.15.234. Nah untuk tanggalnya disesuaikan 23/11/2018. Refernya dikosongkan. Nah di sini saldo awal utang, kita isi keterangannya. Masukkan nominalnya di sini. Untuk PT Paragon itu namanya 3.500.000. Nah untuk tax code-nya itu kita pilih tidak kena pajak, tax code. Nah kita record. Nah, selanjutnya kita pilih yang terlibat dalam daftar saldo utang saja, ada PT Martina. Nah Martina kita pakai use supplier. Nah kita masukkan actual case. Nah di sini kita enter, termsnya sama, itu n per 30. Langsung saja di sini cari in a given of days, balance due days-nya itu 30. Oke. Ini masukkan nomor faktur untuk PT Martina itu F.1289. Nah, untuk tanggal itu disamakan saja 20 November 2018. Nah, untuk keterangan memonya itu sama,
saldo awal utang. Masukkan nominalnya di sini 1.500.000. Nah, ini juga tidak kena pajak. Kalau sudah, kita pilih code, kita record. Nah, di sini ada lagi congratulations ya, karena di neraca saldo dan di daftar saldo utang yang kita masukkan ini itu balance atau seimbang. Nah, jadi kita langsung pilih oke. Nah, berikut adalah tutorial memasukkan data perusahaan, praktek uji kompetensi 1, mulai dari memasukkan data perusahaan, menginput dan mengedit daftar akun, mengedit tax code, mengedit linked account, memasukkan neraca saldo, dan juga menginput daftar customer, supplier, dan daftar saldo piutang dan utang. Terima kasih.